Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktarianti dengan NPM 21404020020 dari lokal A5 Ekonomi Pembangunan. Adapun di sini saya akan mempresentasikan mengenai permintaan tenaga kerja. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kurva Isokon. Dalam buku Ekonomi Manajerial, Pembuatan Keputusan Bisnis 2001 oleh Vincent Gaspers, kurva Isokon adalah kurva yang menunjukkan semua input produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Iso berarti sama dan kon berarti kuantitas. Kurva Isokon memiliki artian jika semua faktor produksi yang digunakan secara efektif bisa menghasilkan output yang maksimal. Contoh faktor produksinya adalah modal, tenaga kerja, bahan pembuatan, dan lain sebagainya. Ciri utama dari kurva Isokon adalah melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan jika semakin ke atas atau semakin ke kanan garis kurvanya, berarti tingkat output akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu kurva Isokos. Menurut Multiviah dalam buku Teori Ekonomi Mikro 2011, kurva Isokos merupakan kurva yang menunjukkan sejumlah kombinasi input yang bisa dibeli dengan harga berlaku sesuai dengan kos yang tersedia. Isokos juga bisa disebut garis anggaran belanja yang membatasi perusahaan untuk mengeluarkan biaya berlebih dalam produksi. Isokos merujuk pada kombinasi faktor produksi yang bisa dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sama. Apabila diketahui biaya faktor produksi seperti pengeluaran lainnya. Kurva Isokos digambarkan sesuai dengan faktor produksi yang akan dibeli perusahaan. Namun biasanya garis vertikal dan horizontal dalam kurva ini diisi dengan K atau harga kapital serta L atau tenaga kerja. Kurva ini digambarkan dengan garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai permintaan tenaga kerja. Nah, dalam permintaan tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kita akan membahas yang pertama, yaitu permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Dalam melakukan produksi, suatu perusahaan dapat berproduksi apabila telah ada faktor-faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat menambah modal dalam peningkatan jumlah produksi. Karena dalam jangka pendek, modal bersifat konstan. Maka untuk dapat meningkatkan jumlah output, perusahaan hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja. Karena asumsi perusahaan berada pada jangka pendek, itu sebabnya perusahaan tidak dapat meningkatkan jumlah produksi dengan menambah input modal. Hanya dengan menambah input tenaga kerja, perusahaan dapat meningkatkan produksinya pada jangka waktu pendek. Selanjutnya yaitu permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Pada jangka panjang, perusahaan leluasa untuk menggunakan berapa jumlah input modal dan input tenaga kerja yang akan digunakan. Karena pada jangka panjang, input modal tidak bersifat konstan atau input modal bisa ditambah. Perbedaan mendasar dalam permintaan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang menurut Arvida 2003 antara lain sebagai berikut. Apabila perusahaan tidak dapat atau tidak sanggup untuk merubah input produksi yang lain, maka perusahaan dapat melakukan penyesuaian terhadap jumlah tenaga kerja yang digunakan. Dan ketika perusahaan dapat atau sanggup untuk merubah output input produksi yang lain, perusahaan yang tetap dapat menyesuaikan input tenaga kerja yang digunakan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai elastisitas permintaan tenaga kerja dan upah tenaga kerja. Yang pertama kita bahas yaitu elastisitas permintaan tenaga kerja. Elastisitas permintaan tenaga kerja menunjukkan seberapa besar dampak atau respon perubahan upah terhadap pertambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kesempatan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan tenaga kerja dijelaskan oleh hukum Hicks-Marshall, di mana terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama, elastisitas permintaan produk akhir atau demand for the final product. Kedua, ketersediaan substitusi pengganti tenaga kerja atau substitutability of other factors. Yang ketiga, elastisitas penawaran faktor produksi lain atau supply of other factors.
Dan yang terakhir yaitu persentase biaya tenaga kerja terhadap total biaya produksi atau share of labor in the total cost. Selanjutnya yaitu upah tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja pada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Menurut Mukijat, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah. Di antaranya, gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta, kondisi keuangan negara, biaya hidup, peraturan pemerintah, kekayaan negara, produktivitas pegawai, persediaan tenaga kerja, jam kerja, dan harga pasar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai efek substitusi dan output atau pendapatan. Ketika harga suatu barang turun, dampaknya terhadap pilihan konsumen dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu efek pendapatan dan efek subsidi. Efek pendapatan dicerminkan dalam pergerakan kurva indifferent yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Sedangkan efek substitusi dicerminkan dalam pergerakan sepanjang kurva indifferent tertentu menuju suatu titik yang kemiringannya berbeda. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu efek substitusi. Efek substitusi adalah perubahan konsumsi pangan yang dialokasikan dengan perubahan harga pangan dengan berpegangan pada tingkat utilitas yang konstan. Efek substitusi meliputi perubahan dalam konsumsi pangan yang terjadi akibat perubahan yang membuat pangan relatif lebih murah daripada sandang. Yang kedua yaitu efek pendapatan atau output. Efek pendapatan yakni perubahan konsumsi pangan yang disebabkan oleh peningkatan daya beli dengan harga relatif konstan. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan perkataan lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real, dan ini mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Akibat dari perubahan harga karena pendapatan ini yang disebut efek pendapatan atau output. Efek subsidi dan pendapatan dapat terjadi pada dua jenis barang yang berbeda, yaitu barang normal dan barang inferior. Tapi ada kasus khusus yang menunjukkan bahwa barang given juga berefek pada pendapatan dan substitusi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu sarana permintaan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja dalam pasar ini adalah para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya itu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antar para pencari kerja dengan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dirasakan bisa memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian, tidak terkesan hanya pencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, jadi para penjual dan pembeli tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, yaitu penjual tenaga kerja dan pembeli tenaga kerja dan pemerintah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.